Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Teman-teman kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu atau tak henti-henti memberikan begitu banyak limpahan nikmat kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada tauladan kita, kepada panutan kita, kepada manusia yang pernah berada di muka bumi ini, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita terkait masalah adab-adab atau akhlak. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwasanya masalah adab ini adalah perkara masalah yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia. Dalam setiap hari kita membutuhkan yang namanya adab dalam berinteraksi, dalam keseharian kita membutuhkan yang namanya adab. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang a'tut thariq haqqahu. Ya, adab ketika duduk-duduk di pinggir jalan, ya, atau nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Ya, karena para sahabat juga dahulu itu suka duduk-duduk di pinggir jalan, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang akan kita bacakan ini. A'tut thariq haqqahu, memberikan hak-hak jalanan. Ya. Di sini ada sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, iyyakum wal julusa bit-turuqat. Kata beliau, janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan, ya, atau nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Faqalu, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, ma lana min majalisina buddin. Ini kata mereka, ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak bisa meninggalkan hal tersebut, tidak bisa meninggalkan duduk-duduk di pinggir jalan seperti apa yang kita lakukan, para sahabat lakukan. Natahaddath fiha, kata para sahabat, karena ya di tempat itulah kami berkumpul, di tempat itulah kami saling berbincang-bincang, ya, berbicara, sebagaimana kita sering melihat, ya, ketika orang-orang itu kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Faqala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَى الْمَجَالِسَ فَأْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ. Kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فَإِذَا أَبَيْتُمْ, apabila kalian tidak bisa meninggalkan hal tersebut, apabila kalian mengabaikan hal tersebut, artinya tidak bisa kalau tidak duduk-duduk di pinggir jalan tersebut. فَأْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ, maka kata Rasulullah, maka berikanlah hak-hak jalanan. Iya, maka Rasulullah berikanlah hak-hak jalanan. Qaul, maka ya para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah, ya, apa saja hak-hak jalan itu wahai Rasulullah? Qala baddul basar, Rasulullah mengatakan di antara hak-hak jalanan adalah baddul basar, yaitu senantiasa menundukkan pandangan. Kemudian wakaful adha, ya, tidak menyakiti atau tidak mengganggu orang lain, ya, mencegah dari gangguan, mencegah dari menyakiti. Waraddus salam, dan kata Rasulullah di antara hak jalanan adalah menjawab salam. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, dan kata Rasulullah juga di antara hak jalanan adalah ia mengajak kepada yang ma'ruf, memerintahkan orang kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa hadza lafzul Bukhari. Dan ini
diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, dari lafaz Imam Bukhari. Teman-teman kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara adab yang Nabi ajarkan kepada kita ketika kita duduk-duduk di pinggir jalan, ketika kita nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Ternyata hal ini pernah terjadi di kalangan para sahabat. Mereka duduk-duduk di pinggir jalan, kemudian Rasulullah melarang mereka, akan tetapi mereka meminta keringanan, bahwasanya mereka tidak bisa meninggalkan hal tersebut. Namun kata Nabi, kalau kalian tidak bisa meninggalkan hal itu, maka berikanlah hak-hak jalan. Kita sudah sebutkan, atau Nabi sudah sebutkan, di antara hak-hak jalanan ketika duduk-duduk di pinggir jalan, yang pertama adalah menundukkan pandangan, ghaddul basar. Kemudian waqaful adza, mencegah dari gangguan, tidak menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga, abdus salam, menjawab salam, dan yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Baik, kita akan sebutkan penjelasan singkat dalam buku ini tentang hadis duduk-duduk di pinggir jalan. Disebutkan dalam kitab ini, dalam hadis ini, dalam buku ini, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'anil julusi fi jawanibit turuqat. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang para sahabat-sahabatnya itu duduk-duduk fi jawanib at-turuqat, duduk-duduk di pinggir jalan. Artinya para sahabat dahulu itu suka duduk-duduk di pinggir jalan. فذكروا له أنهم لا يستطيعون ترك الجلوس فيها. Maka mereka menyebutkan kepada Rasulullah, mereka mengatakan kepada Rasulullah, annahum la yastati'una, bahwasanya mereka tidak bisa melakukan hal tersebut. Mereka tidak bisa meninggalkan hal tersebut, duduk-duduk di pinggir jalan. Lianna al-makanu alladhi yajlisuna fihi wa yatahaddatsuna, karena hal tersebut itu adalah tempat mereka berkumpul, tempat mereka saling berbincang-bincang, berbicara dan lain sebagainya. Fa'amaruhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna dzalik, karena hal itu mereka tidak bisa tinggalkan, maka Rasulullah memerintahkan kepada mereka. Fa'amarahum, Rasulullah memerintahkan kepada mereka. Apa yang Rasulullah perintahkan? An yu'tu tariqa haqqahu, yaitu memberi hak-hak jalanan. Wa haqqut tariq huwa, dan di antara hak-hak jalanan adalah ghaddul basar, sebagaimana dalam hadis tadi, menundukkan pandangan, ghaddul basar. Apa maksud dari ghaddul basar? Fala yanzuru al-jalis fi at-tariqi ila syai'in la yajuzu lahu an yanzura ilaihi syar'an. Fala yanzuru al-jalis, maka tidak boleh seseorang yang duduk di pinggir jalan itu la yajuzu an yanzura, orang yang duduk di pinggir jalan itu tidak boleh memandang, tidak boleh melihat sesuatu yang dilarang oleh syariat. Ini maksud dari ghaddul basar adalah menundukkan pandangan, yaitu la yajuzu an yanzura ila syai'in la yajuzu syar'an, tidak boleh memandang sesuatu yang dilarang oleh syariat ini. Tentunya itu jelas, apa yang dilarang oleh syariat ini, maka kita dilarang untuk memandangnya, apatah lagi berada di pinggir jalanan. Kemudian yang kedua, di antara hak jalanan, sebagaimana dalam hadis tadi disebutkan, adalah kaful adza, mencegah gangguan atau tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu orang lain. Maksudnya adalah fala yu'dhil jalis man yamshi fit tariq biqaulin aw amalin. Orang yang duduk di pinggir jalanan itu, maka tidak boleh baginya mengganggu orang lain yang lewat, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan. Contoh, ketika ada orang yang lewat, maka kita tidak boleh mengganggunya dengan lisan kita, tidak boleh mengkata-katainya, apalagi melakukan perbuatan yang jelek kepadanya. Maka itu dilarang oleh Nabi. Kemudian hak yang ketiga, raddus salam, yaitu senantiasa menjawab salam
ketika ada orang yang memberi salam kepada orang-orang yang duduk di pinggir jalan, maka haknya adalah menjawab salam mereka. فَإِذَا سَلَّمَ عَلَى الْجَالِسِ أَحَدٌ رَدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَائِلًا. Maka apabila ada yang memberikan salam kepada orang-orang yang duduk di pinggir jalan, maka salah satu di antara mereka harus menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkara atau hak jalanan yang keempat adalah al-amru bil ma'rufi. Senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan. Wa huwa an ya'muru al-jalis man yasiru fi at-tariqi bi'amali al-khair idza da'at al-hajatu lidhalik. Ini disebutkan dalam buku ini, yaitu memerintahkan kepada orang-orang yang lewat di pinggir jalanan itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, amalan-amalan yang baik. Idza da'atil hajatu lidzalik. Intinya kita disuruh beramal ma'ruf, bukan malah mengajak orang untuk melakukan kejelekan, untuk melakukan perbuatan dosa. Dan hak jalanan yang kelima yang disebutkan di dalam hadis ini adalah an-nahyu 'anil munkar, mencegah perbuatan munkar. Ini jelas, mencegah perbuatan munkar. Maksudnya adalah fa idza ra'a al-jalisu ahadan yaf'alu ma yukhalifu syar'a nasahahu wa nahahu an dzalik. Ini disebutkan bahwasanya fa idza ra'a al-jalis, apabila seseorang yang duduk di pinggir jalan itu melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia menyelisihinya, hendaklah dia mencegahnya. Dengan apa? Nasihat, dengan memberikan nasihat kepadanya, dan wanahahu andari, melarangnya dari perbuatan mungkar tersebut. Maistafad min al-hadis, di antara manfaat atau hadis ini adalah al-afdalu lil insani tarkul julusi fi turuqat. Jadi disebutkan bahwasanya yang lebih utama, yang paling afdal, yang paling utama adalah seseorang itu tidak duduk-duduk di pinggir jalan. Jadi teman-teman kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hukum asal duduk-duduk di pinggir jalan itu sebenarnya dilarang oleh Rasulullah SAW. Disebutkan di dalam buku ini bahwa al-afdalu lil insani tarkul julus fi turuqat. Hukum asal itu lebih utama seseorang itu tidak duduk di pinggir jalan. Manfaat yang kedua, di antara faedah yang kedua dari hadis ini adalah man jalasa fi turuqat fa alayhi an yu'addiya haqqaha. Maka barang siapa yang duduk-duduk di pinggir jalan, maka hendaklah dia melaksanakan sesuatu yang baik. Dia melaksanakan hak-hak jalanan. Dzukira fil hadis, alladzi dzukira fil hadis, yang disebutkan di dalam hadis ini, hadis yang kita bacakan tadi. Jadi teman-teman kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, duduk-duduk di pinggir jalan, itu pernah terjadi di zaman sahabat. Kemudian Rasulullah melarang mereka, akan tetapi mereka abai, mereka tidak bisa meninggalkan hal tersebut. Namun Nabi memberikan solusi lagi. Artinya ketika ada larangan, harus ada solusi. Jangan kita langsung melarang sesuatu, melarang tanpa adanya solusi. Kita harus memberikan solusi. Wallahu ta'ala a'lam. Teman-teman kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga apa yang kita kaji ini bisa bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.